Sinta Pramesti, absen 14 dengan NIM 12205193026. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan pengertian dan unsur strategi pembelajaran IPS. Yuk, simak ya. Nah, IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang objek kajiannya berupa fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi. Topik yang dipelajari adalah fenomena-fenomena yang ada di masyarakat baik pada masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungannya di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan strategi pembelajaran yang mengarahkan pada tujuan pembelajaran IPS. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang aktif dan efisien. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur strategi pembelajaran IPS. A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang atau dinilai paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sajjad Azizah dengan nomor NIM 122051931155. Saya di sini akan menjelaskan pengertian metode dan ragam metode pembelajaran dan jenis strategi pembelajaran IPS MISD. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara untuk atau jalan yang ditempati. Sebelumnya, dengan adanya upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jadi, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru sehingga dalam menjalankan fungsinya, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan, tetapi ada metode pembelajaran yang mendasar. Berikut ini adalah metode pembelajaran dasar, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini guru menyampaikan materi secara lisan dan peserta didik mendengarkannya. Keunggulan dari metode ini dapat digunakan untuk mengajar dalam jumlah peserta didik yang lebih banyak. Sedangkan kekurangannya adalah komunikasi cenderung hanya satu arah, sangat tergantung pada kemampuan komunikasi verbal guru. 2. Metode tanya jawab. Materi pembelajaran disampaikan melalui proses tanya jawab antara guru dengan peserta didik dan sesama peserta didik. Keunggulan metode ini dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara aktif, dapat mendorongkan siswa untuk berpikir kritis dan inovatif. Yang ketiga, metode diskusi. Dalam metode ini, proses pembelajaran berlangsung melalui kegiatan berbagai informasi atau pengetahuan di antara sesama peserta didik. Keunggulan metode ini adalah
menumbuhkan sikap ilmiah dan jiwa demokratif, menciptakan suasana belajar yang interaktif. Kekurangannya adalah pembicara dalam diskusi bisa keluar dari topik yang dibahas. Diskusi tidak mencapai hasil yang ditemukan jika batas waktu telah tiba. Yang keempat, metode peragaan atau demonstrasi. Metode peragaan dapat digunakan sebagai alat pembelajar teori maupun praktek. Keunggulan metode ini adalah peserta didik akan lebih murah memahami materi belajar, akan menciptakan suasana belajar secara aktif. Kekurangan metode ini adalah memerlukan waktu persiapan yang lebih lama, membutuhkan peralatan yang kadangkala tidak tersedia di sekolah. Yang kelima, metode bermain peran. Metode bermain peran sangat efektif digunakan untuk menstimulasikan keadaan nyata. Keunggulan metode bermain peran adalah mampu melatih kompetensi siswa dalam melakukan kegiatan praktek yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Kekurangan metode ini adalah tidak semua guru memiliki kompetensi merancang kegiatan simulasi, memerlukan persiapan dan menyiapkan persiapan yang matang. Yang keenam, metode pembelajaran praktek. Keunggulan metode pembelajaran praktek adalah mempermudah dan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori yang terkait dengan praktek yang sedang dikerjakan, meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa. Sedangkan kekurangan adalah memerlukan persiapan yang matang melalui kegiatan dan peralatan yang diperlukan. 7. Metode tutorial. Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana seorang guru memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik secara individual. Keunggulan metode ini, peserta didik memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Seorang peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dan kemampuan oleh kecepatan belajar peserta didik lainnya. Kekurangan metode ini memerlukan waktu yang lebih lama karena guru harus melayani peserta didik dalam jumlah banyak. Jenis-jenis strategi pembelajaran IPS MISD. Yang A, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam strategi ini guru menyajikan materi dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis dan lengkap, sehingga peserta didik tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Yang B, strategi pembelajaran discovery atau penemuan. Strategi pembelajaran discovery atau penemuan diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan pembelajaran perseorangan, manipulasi objek, melakukan percobaan sebelum sampai ke generalisasi. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan mempermudah teknik pendekatan pemecahan masalah. Yang C, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heurik.
Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Yang D, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan moda pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras suku yang berbeda. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompoknya tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. E. Strategi pembelajaran kontekstual. Contextual teaching learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika siswa itu belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelemahan dan kelebihan strategi pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori memiliki kelemahan, yaitu strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan melihat. Keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru. Yang kemudian, keunggulan strategi ekspositori. Melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan. Strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa yang lebih besar. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry memiliki kelemahan, antara lain jika strategi ini dijadikan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit dikontrol kegiatannya dan keberhasilannya. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Keunggulan atau kelebihannya dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Strategi pembelajaran berbasis masalah memiliki kelemahan, antara lain keberhasilan strategi pembelajaran ini melalui problem solving membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir memiliki kelemahan. Kelemahan umumnya terletak pada kurangnya persiapan guru, siswa, dan kondisi siswa. Keunggulannya, prioritas pembelajaran menekankan pada keterampilan siswa. Berpusat pada kemampuan berpikir adalah model pembelajaran demokratis. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif memiliki kelemahan, yaitu terkadang peserta didik merasa tidak adil di dalam pembagian kelompok. Terkadang terjadinya ketidakkomunikasian dalam kelompok. Keunggulan strategi pembelajaran ini antara lain strategi ini dilakukan secara berkelompok. Dalam strategi ini, bagi yang tidak mampu maka akan dibantu oleh yang mampu di dalam kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Setiawati Rohmah, NIM 12205193150, akan menjelaskan materi mengenai kriteria-kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, menuntut peserta didik kreatif, responsif, dan aktif dalam mencari, memilih, menemukan, menganalisis, menyimpulkan, dan melaporkan hasil belajarnya. Nah, untuk itu seorang pendidik harus memilih suatu strategi pembelajaran yang digunakan secara tepat kepada peserta didiknya.
Strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi secara sistematis sehingga menghasilkan hasil belajar tertentu. Dalam memilih suatu strategi pembelajaran, terdapat kriteria-kriteria atau tolak ukur yang digunakan sebagai acuan dalam memilih strategi pembelajaran. Menurut Mager, terdapat kriteria dalam memilih pembelajaran, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti atau bisa dikatakan dihubungkan dengan dunia kerja. Kemudian yang keempat yaitu gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin dapat memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Sedangkan menurut Miarso, pemilihan strategi pembelajaran dapat berdasarkan pada pertimbangan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan belajar atau tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu materi atau isi pelajaran. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, tenaga kependidikan. Yang kelima, waktu. Dan yang keenam, sarana yang dapat dimanfaatkan. Yang ketujuh, biaya. Selain kriteria tersebut, pemilihan strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah materi pelajaran paling tepat disampaikan secara klasikal? Kemudian yang kedua, apakah materi pelajaran sebaiknya dipelajari peserta didik secara individual dan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing? Yang ketiga, apakah pengalaman langsung dapat berhasil diperoleh dengan jalan praktik langsung dalam kelompok dengan guru atau tanpa keterlibatan guru? Yang keempat, apakah diperlukan diskusi atau konsultasi secara individual antara guru dan peserta didik? Mengingat bahwa belum dijumpainya strategi pembelajaran yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan cocok diterapkan pada semua peserta didik, karena strategi pembelajaran yang cocok diterapkan pada peserta didik dengan kondisi dan situasi tertentu belum tentu cocok diterapkan kepada peserta didik dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Untuk itu, hendaknya dalam memilih strategi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan kriteria-kriteria sesuai berikut. Yang pertama yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan. Yang ketiga yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran atau peserta didik. Nah, kemudian dalam memilih strategi pembelajaran, pendidik hendaknya memperhatikan atau melandasi dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam pemilihan strategi pembelajaran termasuk pembelajaran IPS, pendidik harus sangat memperhatikan dan menggunakan kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan kepada peserta didiknya. Karena dalam pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal serta tujuan dari pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Baik, saya Fadila Yuni Aziza dengan nomor NIM 12205193125 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor strategi pembelajaran dari sisi program, guru, dan peserta didik. Yang pertama ada faktor program. Pembelajaran abad 21 saat ini menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis siswa tidak dapat dilakukan dengan proses pembelajaran satu arah. Pembelajaran satu arah atau berpusat pada
guru akan membelenggu kekritisan siswa dalam mensikapi suatu materi ajar. Kemampuan menghubungkan ilmu dengan dunia nyata dilakukan dengan mengajak siswa melihat kehidupan dalam dunia nyata. Kemudian, metode pembelajaran yang dapat mengakomodir hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber belajar yang variatif, mulai dari sumber belajar konvensional sampai pemanfaatan sumber belajar digital. Yang kedua yaitu faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat penting dan menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Peran guru, apalagi untuk siswa dasar, tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain seperti televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Sebab, siswa adalah organisme yang sedang berkembang, yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. Guru sangat menentukan bagi keberhasilan anak, mengingat guru adalah pengajar dan pembimbing anak didik walaupun tujuan akhir tergantung dari anak didik tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor dari peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran, maka dari itu pengajar harus dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Menurut Duncan, faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dilihat dari aspek peserta didik meliputi latar belakang siswa, meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tingkat sosial ekonomi dari keluarga bagaimana siswa berasal, dan lain sebagainya. Kepribadian mereka bermacam-macam, ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka bicara, ada yang kreatif, keras kepala, manja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sifat yang dimiliki siswa, meliputi kemampuan pengetahuan dan sikap. Tidak dapat disangkal bahwa setiap siswa memiliki kemampuan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Karena itu, perbedaan anak pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis tersebut dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Anak didik atau siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi jarak dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.